Pertama, saya sampaikan selamat tahun baru. Mungkin semuanya melihat saya, kok sampai sekarang baru selamat tahun baru. Dan juga saya ucapkan selamat mempersiapkan diri memasuki tahun baru juga, yaitu tahun baru Imlek. Jadi tahun baru yang sudah lalu hampir 1 bulan, tahun baru Imlek mungkin lebih kurang juga nanti hampir setengah bulan ataupun lebih akan kita rayakan. Waktu kita mengucapkan selamat tahun baru, biasanya itu dalam berapa hari, dan setelah itu tidak lagi kita ucapkan. Atau nanti kalau kalian pergi ke office, ketemu semua teman sepekerja, kalian mengatakan Happy New Year. Dia akan terkejut, kok sampai sekarang baru disampaikan. Berapa hari kita menyampaikan selamat tahun baru, dan setelah itu kita kembali lagi ke kehidupan yang lama. Betapa sedihnya manusia. 1 tahun hanya bersuka cita, kalau itu pun ada, hanya berapa hari. Dan setelah itu hampir sepanjang tahun, kembali ke kehidupan yang lama. Sebenarnya kita menjadi anak-anak Tuhan, setiap hari adalah tahun baru. Mungkin kita mengatakan Pak Fajar nggak mungkin. Tapi kalau kita melihat Alkitab itu terjadi. Setiap hari Tuhan yang mengasihi kita, memperbaharui kita setiap hari. Bukan waktu Natal baru diperbaharui. Bukan pada suatu saat-saat tertentu baru pembaharuan daripada Tuhan. Setiap hari. Seperti darah putih yang ada pada diri kita setiap hari memperbarui darah-darah kita, menghancurkan semua kuman-kuman supaya kita hari ini dalam keadaan sehat. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan adalah setiap hari di dalam pembaruan. Kenapa perlu pembaruan? Kenapa darah putih harus menghancurkan semua kuman-kuman yang datang, yang ada di diri kita? Supaya kita sehat. Sehat untuk apa? Bukan makan tidur, berfoya-foya. Sehat untuk bisa bekerja. Kalau kita punya tugas ataupun di office kita itu, 1 tahun hanya sehat 3 hari, mungkin kita perusahaan gitu sudahlah pensiun aja lah, karena tidak sehat lagi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan jiwa rohani yang setiap hari mengadakan pembaruan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang dicurahkan. Untuk itulah pada hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu tema, yaitu melayani dalam keadaan baru. Kalau kita merenungkan dalam tema ini, melayani dalam keadaan baru, berarti bukan pada hari Minggu ini kebaktian, maka pada hari inilah kita mau melayani. Maka kita minta Tuhan pada hari inilah kita diperbaharui, kita mendapatkan satu pembaharuan untuk pelayanan. Melayani itu adalah sepanjang hidup kita, sampai surga juga kita melayani. Maka kita perlu melayani dalam keadaan baru, bukan saja tahun baru berapa hari. Untuk itu, saya mengambil nas Alkitab yang tertulis di Roma pasal 7 ayat 6. Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Melayani dalam keadaan baru. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pepatah Tionghoa ada mengatakan,
一年之计在于春. Artinya, rencana-rencana kita setiap tahun di awal dari awal tahun. Kalau di tempat-tempat yang ada 4 musim, itu dimulai dengan musim semi. Disitulah dimulai. Kalau di situ kita tidak merencanakan, kita tidak mulai, mungkin waktu musim panas, musim kemarau, sudah terlambat. Rencana kita mulai daripada tahun baru, dari satu awal tahun. Untuk apa? Sudah pasti tujuan daripada rencana manusia yang saya katakan. Manusia umumnya, manusia yang ada di dalam dunia ini, saya nggak berani mengatakan semua 100% manusia. Tetapi pada umumnya, yaitu merencanakan di dalam kehidupan itu untuk mencapai satu tujuan. Yaitu rencana itu dapat diwujudkan, dan kalau rencana itu dapat diwujudkan, maka kita bisa hidup di dalam kenyamanan dan terhormat. Inilah yang kita rindukan. Keluarga kita, keluarga yang nyaman. Keluarga kita, keluarga yang terhormat. Banyak sekali orang hidupnya tidak nyaman dan tidak terhormat. Dan itu adalah satu kehidupan yang menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Nyaman dan hormat. Itulah yang mau kita rencanakan pada umumnya kita manusia. Untuk itu, juga pada umumnya manusia waktu mau mencapai kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, mendapatkan dalam kehidupannya itu adalah kehidupan yang dihormati, terhormat. Yang pertama terpikir, yang pertama dia merencana itu adalah bagaimana semua itu dapat diwujudkan melalui mendapatkan uang. Jikalau sudah ada uang yang banyak, maka hidup kita akan menjadi nyaman. Maka hidup kita akan menjadi terhormat. Itulah penilaian-penilaian manusia, dan untuk itulah direncanakan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa hidup dengan kenyamanan. Ataupun boleh kita katakan semua rencana kita, dasar keberhasilannya itu adalah uang. Uang itu yang memegang peranan utama. Dasar itu utama. Kalau nggak salah, hampir 1 bulan yang lalu, Pendeta Chris itu sudah sampaikan tentang khotbah yang berturut-turut tentang 10 hukum. Di situ ada satu khotbah, yaitu selain Tuhan, tidak boleh ada Tuhan yang lain. Artinya selain Tuhan, tidak ada lagi sesuatu pun yang akan menjadi Tuhan kita. Ataupun boleh dikatakan, di dalam Tuhanlah semua kita mulai, di dalam Tuhanlah kita merencanakan. Dasar segala sesuatu itu adalah Tuhan, bukan uang. Kita dapat melihat, kalau di dalam Matius pasal yang kedua, di dalam Matius itu ada menyatakan pada kita, pasal 6, kita tidak bisa di dalam untuk merencanakan sesuatu rencana dan berhasil, mempunyai 2 dasar. Berdasarkan uang dan berdasarkan Tuhan. Kalau berdasarkan uang, maka Tuhan itu dinomor 2-kan. Kalau berdasarkan Tuhan, uang itu dinomor 2-kan. Bukan berarti rencana kita itu tidak boleh didukung dengan uang ataupun keuangan. Tapi dasar dari apa? Kalau kita melihat di Yakobus dengan jelas mengatakan kepada kita, Yakobus pasal 4 ayat 13-15,
saudara-saudara yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana setahun lamanya untuk berdagang dan mencari uang. Seperti yang saya katakan tadi, manusia untuk berdagang dan mencari uang, untuk bekerja mencari uang. Itu yang dikatakan Yakobus. Tetapi Yakobus selanjutnya berkata, dengarkanlah nasihat saya ini. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok kalian sendiri tidak mengetahui. Artinya, segala sesuatu yang kita rencanakan untuk berdagang, untuk mencari uang dan lain-lain, apakah itu bisa terwujud atau tidak, kita tidak mengetahui. Tetapi yang akan terjadi besok atau lusa mungkin menghancurkan semua apa yang kita rencanakan. Untuk itulah Yakobus meminta kita supaya segala sesuatu itu datanglah kepada Tuhan. Tuhanlah menjadi dasar kehidupan kita. Ataupun dengan perkataan lain, rencana kita awal tahun ataupun kapan itu, kita harus rencanakan di dalam Tuhan. Kenapa kita harus direncanakan di dalam Tuhan? Kalau kita melihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 22, di situ mengatakan kepada kita, untuk itu Allah sudah mensahkan kita menjadi miliknya dan memberikan rohnya di dalam hati kita sebagai jaminan bahwa Ia akan memberikan kepada kita semua yang dijanjikannya. Maka kita mau merencanakan segala sesuatu di dalam Tuhan, karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Bukan saja menjadi milik Tuhan, tetapi Tuhan menjamin. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, seorang penjudi, seorang penipu mengatakan, saya menjamin. Kita tidak akan percaya. Tetapi kalau seorang yang terhormat, seorang yang berhasil dia rencananya itu, mengatakan pada kita, Pak Fajar, saya menjamin engkau selama di Kanada tidak ada masalah. Maka saya akan terima. Dan kalau nggak salah juga saya sudah pernah sampaikan, seperti kata Deng Xiaoping, 我做事你放心. Saya yang melakukan tugas-tugas saya yang bekerja, legahkanlah hati kalian. Itu dia kata Deng Xiaoping. Tetapi Tuhan melebihi daripada Deng Xiaoping. Artinya Tuhan mengatakan pada kita, saya jamin engkau di dalam rencanamu, di dalam diriku, itu akan terwujud. Saya menjamin karena engkau ada milikku. Maka di dalam nas Alkitab ini, kita akan dapat melihat ada berapa faktor-faktor. Pertama, Tuhan menjamin kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Bagi Dia tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya itu dapat dilakukan karena Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka dengan demikian kita menjadi milik Tuhan. Tuhan menjamin kita. Menjamin dengan apa? Menjamin dengan kemahaesaannya. Saya nggak tahu kalian pernah mempunyai kerinduan demikian atau tidak. Waktu zaman Soeharto, begitu banyak orang itu ingin bersalaman dengan Presiden Soeharto. Dan waktu salaman dengan Presiden Soeharto, itu tukang foto itu setrap. Itu waktu saya itu hampir 10 tahun yang lalu lebih lah. Satu foto itu tampak ada filmnya, itu 25.000 waktu itu. Semua beli.
Ada satu dia cari-cari fotonya nggak dapat, ngamuk dia. Ya, kok saya punya yang berfoto dengan Soeharto tidak dapat. Saya juga waktu itu bersalaman dengan Soeharto, difoto juga. Sampai rumah, ada seorang familiar, Pak Fajar, kau untung sekali, tempelkan di belakang ofismu. Kalau semua petinggi-petinggi yang nggak karuan datang nampak itu, mereka tunduk. Saya bilang tidak, Tuhan saya di sana, Tuhan saya di sini. Soeharto bukan Tuhan saya. Karena kenapa berapa banyak orang sudah berfoto dengan Soeharto, mereka mau tempelkan sana. Karena menurut mereka Soeharto jamin, kalau sudah bertemu dengan Soeharto, jamin orang tidak berani macam-macam. Tapi sayang sekali berapa banyak orang tidak memikirkan bahwa dia anak Tuhan. Tuhan Adam dirinya, kita milik Tuhan. Tuhan sudah jamin, tapi kita masih hidup kita nggak karuan. Hidup kita masih kacau balau, hidup kita masih penuh dengan pertanyaan, hidup kita penuh dengan penderitaan, hidup kita tidak ada merasakan suatu kenyamanan. Sebenarnya Tuhan itu lebih dari Soeharto. Dia sudah menjamin kita dan kita menjadi miliknya. Dan dia itu Maha Esa. Yang kedua, rencana kita di dalam Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, itu melalui ciptaannya. Manusia diciptakan secara khusus. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kalau nenek moyang saya itu raja, saya keturunan raja, ini adalah bekas keturunan raja. Maka kalau kita melihat sejarah-sejarah Tiongkok kuno, waktu ada pemberontakan dan lain-lainnya itu, yang perlu sekali selamatkan itu anak raja. Karena anak raja itu, kalau masih ada, maka dia akan kembali untuk merebut kerajaan itu. Dan dia akan teruskan tahta itu. Kita ini adalah anak Tuhan. Anak yang diciptakan oleh Tuhan secara khusus. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, pohon itu diciptakan Tuhan. Banyak semua diciptakan Tuhan. Tetapi lain dengan kita yang diciptakan Tuhan. Menurut pribadi saya nggak berani mengatakan semua orang. Saya pendeta Fajar ini pernah dijamah oleh Tuhan. Yaitu nenek moyang saya Adam waktu diciptakan Tuhan. Tidak hanya dengan firman-Nya, tetapi dibentuk dari tanah. Kalau dengan ilustrasi manusia, Tuhan itu dengan tanahnya, dengan tanah itu membentuk Adam itu dan menjadi manusia yang hidup. Disinilah manusia itu diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Diciptakan khusus oleh Tuhan, lebih khusus lagi diciptakan dalam kasih Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, tidak ada satu pohon tebang itu Tuhan mengatakan, saya mengasihimu pohon, saya ciptakan engkau dengan kasih, maka saya akan mengorbankan diri saya menyelamatkan pohon itu. Tetapi kita diciptakan khusus, ciptakan dalam kasih Tuhan. Maka apapun yang sudah terjadi pada diri kita dalam kasih itu, Tuhan akan membayar. Tuhan jamin. Kita yang sudah diciptakan dengan khusus yang kasih itu, apapun dia akan lakukan untuk kita. Dan dia Maha Esa. Dan Tuhan Yesus datang untuk itu. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah berubah. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, bertemu dengan Tuhan, teman, yang sudah 10 tahun lamanya nggak bertemu. Wah, sukacita. Langsung bertemu, langsung tanya, bagaimana istrimu, keluargamu? Karena waktu 10 tahun yang lalu, dia dengan pacarnya itu begitu mesra. Makan pun, kalau tidak kongsi, saya menyulam engkau menyulam saya, nggak sah. Ya, kalau perlu seperti mendulang bayi, makan sedikit dulu baru kasih sama dia. Baru mesra. Kita ketawa ya, tapi kita rindu itu terjadi pada diri kita. Tandanya
saling mengasihi, saling memperhatikan. Apalagi makan ikan. Yang laki-laki bilang, daging untukmu, tulang untuk saya. Ya. Kan begitu kan? Kasih dulu daging, ikan. Tinggal tulang-tulang itu baru kita. Kasih. Ya. Ibu, bapak, saudara sekalian, sudah ketemu. Bagaimana istrimu? Bagaimana keluargamu? Dia tunduk. Ya. Sudah cerai. Yang dulu penuh kasih sayang. Kalau nggak salah itu namanya siapa? Anbes atau apa yang menyanyikan apa namanya lagu yang saya kurang tahu ya, itu begitu populer lagunya, artinya kita berdua-dua itu hanya sebagai sandiwara, dia bilang. Nama lagu apa itu? Ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan kita tidak berubah. Ibu, bapak, saudara, saudarian, kalau sekarang kita bisa minta Tuhan putarkan kembali kita mengikuti Tuhan, kita akan tunduk. Kita nggak berani melihat lagi. Betapa dia mengasihi kita dan tidak pernah mengkhianati kita, tidak berubah kasihnya untuk kita, tetapi kita terus berubah-berubah untuk mengasihi Tuhan. Kita di hadapan Tuhan sebagai anak yang hilang. Mau mencari kesenangan diri sendiri. Tidak mempedulikan bagaimana orang tua mengasihi kita. Yang penting saya senang. Ya. Saya berhak mendapatkan harta Bapak yang untuk saya. Bagikan pada saya. Sebenarnya apapun tidak ada. Tapi orang tua tidak berubah. Anak yang hilang itu pulang bukan lagi anak yang pergi dengan handsome. Tampan. Begitu luar biasa. Kalau zaman sekarang dia tinggalkan rumahnya itu dengan mobil yang paling mewah. Ya. Kembali loyo. Sepatu pun gak ada. Bau busuk. Bapaknya dulu memeluk dia dengan kasih dari kecil sampai besar. Sekarang pulang sebagai pengemis yang tidak punya apa-apa lagi. Tetapi orang tuanya tetap memeluk dia. Kasih yang tidak berubah. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Mungkin hari ini kalian datang di hadapan ini, kalian merasa, di mana Tuhan? Di mana Tuhan mengasihi saya? Begitu banyak masalah di hadapan saya. Saya merasa jauh dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Mungkin karena sesuatu. Engkau tidak bersandar pada Tuhan lagi, maka sekarang engkau jauh dari Tuhan. Karena engkau sudah berubah. Membuat engkau tidak nyaman lagi. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kita bersyukur. Maka rencana di dalam Tuhan, maka rencana di dalam Tuhan itu juga adalah rencana yang tidak akan pernah berubah. Semua boleh berubah, tetapi Tuhan adalah Tuhan kita yang tidak berubah. Dan seperti yang saya katakan juga tadi, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih yang tidak berubah. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian. Betapa banyak kita saling mengasihi, akhirnya kita terpaksa berpisah. Kenapa berpisah? Kita tanya sama teman kita, kok pisah? Ya, kenapa nggak pisah? Karena yang saya, dalam hal ini yang saya yang kasih, dia nggak pernah kasih. Asal pergi restoran dia yang bayar, kemanapun dia. Makanya sudahlah kalau gitu, dia nggak pernah mengasihi saya, tidak pernah mengasihi pada saya sesuatu pun. Apa yang saya mengasihi dia? Tapi Tuhan tidak. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Mengasihi kita dengan sepenuhnya. Penuh perlu. Maka dalam Alkitab, Tuhan mengasihi kita sepenuhnya. Ibu, bapak, saudara sekalian. Kasih itu tidak pernah penuh. Kasih itu tidak pernah 99,99% itu tidak kasih. Dalam Tuhan kasih penuh. Maka kita harus berada dalam rencana Tuhan yang penuh dengan kasih. Demikian juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita
untuk bersamanya, bersama-sama berkarya. Ini luar biasa sekali. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan karyanya yang terakhir, yaitu pengabaran Injil untuk orang-orang berdosa dan dikembalikan, supaya kita sama-sama semua bisa memuji Tuhan. Untuk dapat ikut serta di dalam rencana Tuhan, ini kembali kepada kita. Di dalam Tuhan itu sudah tidak ada persoalan, karena Dia tidak berubah, Dia Maha Esa, Dia mengasihi kita. Tetapi sekarang kembali pada kita. Dengan demikian, untuk dapat serta di dalam rencana Tuhan, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita membaca Yakobus, itu adalah iman yang disertai dengan satu tindakan. Maka Martin Luther tidak suka sekali dengan buku, kalau nggak salah, Galatia. Ataupun, ya Galatia kalau nggak salah. Karena, bukan Galatia, ini Yakobus. Karena menurut Martin Luther, iman itu adalah iman menerima, tidak ada situ disertai perbuatan. Ini hari ini kita tidak membincangkan itu. Tetapi persoalannya, Tuhan sudah datang kepada kita dengan kasih-Nya untuk kita turut di dalam rencananya. Maka kita harus lakukan sesuatu. Pertama sekali adalah kita harus juga mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Tetap baru. Itu tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau bahasa Tionghoa, ibadah itu sifung. Ibadah itu ada sifung. Itu pelayanan. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Maka pertama sekali kalau kita mau merencanakan di dalam kehidupan kita atau perencana sesuatu rencana, itu harus kita rencanakan dengan Tuhan kita. Perlu mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Artinya saya mempersembahkan diri saya ini secara total di hadapan Tuhan. Mempersembahkan diri kita bukan hanya hari Minggu. Mempersembahkan diri kita bukan pada hanya sesuatu pada saat-saat tertentu. Pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maka di situ dia katakan ibadahmu yang sejati. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, maaf, saya ingin bertanya. Waktu hari ini adalah hari khusus, hari Minggu, hari untuk kebaktian kepada Tuhan. Hari untuk mengadakan kebaktian Tuhan. Saya mau bertanya. Waktu hari ini kita datang ke gereja untuk kebaktian Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita kata nanti ke gereja, kita duduk dengar lagu, kalau bisa nyanyi kita ikut, kalau tidak bisa kita diam saja. Nanti kalau sudah khotbah kita ikut didengari, kalau nggak enak dengar ya udah mau tidur-tidur, ataupun udahlah nggak peduli semua, nanti pulang tunggu lagi minggu depan. Ibu, bapak, saudara sekalian, sebenarnya ibadah kita ini adalah satu pelayanan. Semua kita sama-sama melayani. Bukan pendeta saja yang melayani. Bukan song leader saja yang melayani. Bukan pianis, bukan yang lain-lain yang sudah dihuncuk melayani. Semuanya kita dipersatukan di dalam ruangan ini, di dalam rumah Tuhan ini untuk ibadah, untuk melayani. Percayalah pada saya. Kalau tidak percaya saya enggak apa, percayalah sama Tuhan. Kalau kita punya gereja ini adalah gereja yang saling melayani, luar biasa.
Mungkin kalian harus lagi cari gereja yang lebih besar. Kalau saling melayani. Tapi tidak, saya nggak berani mengatakan orang lain. Selalu saya merasa berdosa. Hari Minggu bukan saya khotbah, amin, syukur pada Tuhan. Saya tidak usah kerjakan apa-apa. Sampai waktu saya datang dengar-dengar aja. Salah. Maaf ya, saya nggak berani bertanya langsung. Waktu kita hari Minggu pagi mau datang untuk kebaktian Tuhan. Berapa di antara kita ada di hadapan Tuhan itu berdoa supaya kebaktian hari ini dipimpin oleh Tuhan? Ada berapa di antara kita waktu bangun pagi? Itu melayani. Berapa di antara kita ini sampai di tempat ini kita masuk di dalam ibadah ini, kita berdoa supaya yang datang siapapun dia pada hari ini, Roh Kudus bekerja supaya dia datang dengan apapun, dengan menderita, dengan hati yang hancur, tetapi setelah melalui kebaktian ini pulang dengan damai sejahtera. Ada berapa orang berdoa untuk orang lain dalam hal ini? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ada berapa banyak kita waktu datang melihat teman duduk kita sebelah ini sepertinya ada hal yang terjadi. Sepertinya tidak tenang di dalam kebaktian itu. Apakah kita ada berdoa, Tuhan tolonglah. Apapun terjadi pada dirinya, Tuhan, Engkau mengetahui karena melihat saya melihat dia datang sekarang ini sepertinya begitu banyak hal-hal. Tuhan, tolong dia. Di kebaktian ini Roh Kudus bekerja. Ubah semua kegetirannya itu menjadi sukacita. Itu pelayanan. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Tadi anak-anak datang ke depan ini. Siapa yang melayani siapa? Hah? Ibu pendeta berdoa melayani. Pendeta Kris mengatakan anak-anak datang ke depan melayani. Anak-anak itu juga melayani. Waktu dia datang dengan sukacita. Ya, berlari-lari. Kita pun nampak sukacita. Anak-anak ini juga melayani. Maka perlu di dalam gereja itu saling melayani. Dan itu dapat kita lakukan. Karena Tuhan sudah menjamin kita bisa melakukan itu di dalam keesaannya, di dalam kasihnya, di dalam ketidakberubahannya. Maka perlu kita mempersembahkan diri kita untuk melayani. Mempersembahkan tiap hari untuk diperbaharui di dalam hati yang baru kita melayani. Yang kedua, dipersatukan dalam kasih. Saya tidak membaca lagi Alkitab ini, tetapi ini terjadi di dalam kisah. Waktu Yesus belum disalibkan dan belum menang. Banyak orang mengatakan, kenapa Yesus harus menang sih? Dia itu kan Maha Esa. Iblis itu apa sih? Kok harus menang? Tapi harus tetap kita mengatakan, kita berada di dalam kemenangan Yesus. Karena Yesus memenangkan peperangan itu ada pada posisi manusia seutuhnya. Maka waktu Yesus itu berdoa di Getsemani, 50% kalah, 50% menang. Kalau dia tahu menang seluruhnya, apain lagi waktu itu berdoa sampai setengah mati? Sudah menangnya itu. Kalau main bola itu, sudah 3-0-nya, tinggal 5 menit. Apa lagi? Tidak, waktu itu. Karena dia diri pada posisi manusia. Kalau dia tidak tetap setia kepada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, sudahlah, cangkir ini saya tidak bisa lagi. Kalah. Karena dia di posisi manusia. Tetapi dia memenangkan. Maka, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, waktu murid-murid Yesus Kristus, ataupun orang-orang lain yang sudah pernah disembuhkan, ataupun yang lain-lainnya itu, sebelum Yesus Kristus memenangkan peperangan itu, mereka tidak pernah dipersatukan dalam kasih Tuhan untuk melayani. Murid-murid Tuhan itu saling cekcok. Ya,
bermain di dalamnya. Kalau kita katakan kata politik, berpolitik di dalamnya itu. Bagaimana saya bisa cara-cara ini saya nanti di kanannya. Bagaimana dengan cara-cara ini nanti dalam kerajaan datang itu saya nomor 1 ya. Bermain, tapi waktu itu walaupun tidak berkelahi, tapi hatinya sudah berkelahi. Oh, ya, sok pandai. Terus dekat dengan Yesus seperti Yesus yang mengasihimu. Maka dia juga mulai lagi ngoceh ke sana. Tengok itu si Anu. Mau merebut dulu di tangan kanan atau di kiri. Sampai akhirnya Yesus pun dijual. Itu sebelum Yesus memenangkan peperangan. Tetapi Yesus telah memenangkan peperangan. Dan Yesus memberikan pada mereka damai sejahtera. Dan setelah itu Roh Kudus memenuhi mereka. Terjadi perubahan total. Pembaharuan total kepada semua murid-muridnya. Maka waktu kita membaca kisah itu, kita akan dapat melihat satu perubahan. Di dalamnya itu saling mau mencari keuntungan sendiri, saling mau menjatuhkan. Sekarang itu dipersatukan menjadi kesatuan yang di dalam kasih Tuhan. Itu pelayanan kesatuan itu. Ya, kalau kita lihat di dalam kisah itu, kita akan dapat melihat anak-anak Tuhan yang banyak itu hidup di dalam kesatuan yang saling memperhatikan. Saling memberikan apa yang mereka bisa memberikan. Itu adalah satu keindahan. Ibu bapak saudari sekalian, maka kita mau merencanakan diam Tuhan, bukan saja kita mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan, tetap menjadi yang baru, tetapi juga di dalam kasih. Ibu bapak saudara sekalian, saya tidak tahu ya di sini bagaimana. Kalau di Indonesia di Metodis sana, selalu waktu majelis meminta pendetanya dipindahkan, ada satu alasan. Karena saya menjadi ketua hampir 8 tahun, 10 tahun. Maka majelis datang kepada saya, Pak Fajar, pendeta kami dipindahkan. Kenapa harus pindah? Karena ini, karena ini, karena ini. Tapi sering ada di dalamnya satu. Karena Pak pendeta kami tidak pernah besuk. Ibu, bapak, saudara, saudara. Saya bertanya kepada dia, kau pernah berbesuk enggak? Nah, sebagai majelis engkau pernah besuk apa enggak? Sebagai majelis engkau mengetahui juga semua anggota-anggota jemaat dalam keadaan bagaimana enggak? Baiklah sekarang pendetamu salah. Tapi engkau hanya menuduh pendetamu tidak berbesuk. Menuduh pendetamu tidak melayani, tapi engkau tidak melayani. Menyedihkan sekali. Sebenarnya tidak akan terjadi itu kalau dia juga melayani. Dia juga besuk pendetanya. Mungkin pendetanya waktu itu sudah begitu tidak tahu bagaimana jalan keluarga. Keluarga sudah masalah, ada yang sakit dan lain-lainnya itu. Pendeta tidak tahu lagi bagaimana, pendeta juga manusia. Siapa yang membesuk pendeta waktu dia dalam keadaan yang begitu perlu bantuan? Kita perlu saling melayani. Sekali-sekali melayanilah pendeta kalian. Sekali-sekali ajak pendeta kalian, Pak pendeta jangan kau doa, saya doa untuk kau pendeta. Itu perlu, kita selalu datang pendeta yang berdoa. Kalau tidak pendeta doa tidak sah. Apalagi kalau pendetanya itu bukan lagi dia gembala sidang, guru injil yang datang, tidak sah. Kalau pendeta tidak datang besuk saya, doa itu tidak sah. Kita juga harus berdoa deh. Kita harus berdoa melayani. Doa untuk pendeta, untuk majelis, untuk yang lain-lain itu juga satu pelayanan. Kalau dia kasih itu saling memperhatikan. Kasih itu tidak ada tepuk sebelah tangan, benar itu. Kasih itu saling melayani menjadi satu keindahan. Maka kita mau wujudkan dalam pelayanan kita harus saling melayani. Coba. Kalau saling melayani, sebenarnya saya katakan tadi, ini gereja akan menjadi indah sekali. Ibu, bapak, saudara, saudara sekalian,
Selalu kita ke tempat suatu, tetap suasananya itu akan bisa kita baca. Ya, kita tempat judi, suasana judi itu dapat kita baca. Kita masuk ke tempat-tempat suatu jalan yang di dalamnya itu yang penuh dengan kegelapan itu, walaupun mungkin kita tidak nampak suasananya itu dapat. Maka banyak orang waktu dia masuk dalam gereja pertama, belum apa-apa dia sudah merasa suatu kenyamanan. Karena dalam gereja itu ada kasih. Kasih yang mempersatukan. Dia rasakan. Ya, feel. Ya. Bahasa Inggris feeling, tapi saya punya feel easy. Dia kasih itu mengisi hatinya. Itu perlu. Dan selanjutnya, di dalam pelayanan kita, rencana pelayanan kita, kita pergi untuk berkarya. Ini juga terjadi pada Kisah. Waktu mereka begitu indah, saling mengasihi, gereja bertumbuh luar biasa. Pertumbuhan gereja yang paling luar biasa itu pada zaman Kisah itu sampai sekarang ini sebenarnya tidak bisa kita tandingi. Saya nggak bisa berpikir kok bisa begitu cepat pertumbuhannya. Nggak ada handphone, nggak ada email, nggak ada apa-apa, nggak ada spiritual sekarang. Khotbah ini pakai ini, kalau nggak pakai ini nggak sah. Ada gereja yang audio sistemnya itu, audio visualnya itu rusak. Waktu saya mau khotbah rusak loh Pak, nggak bisa lagi. Kalau gitu, plan kebaktian kita hari ini hancur. Ya, maka saya nggak tahu kalian pernah pergi untuk kebaktian khusus. Setiap minggu sewa audiovisual itu jutaan. Sebenarnya pakai mic di lapangan pun sudah bisa. Yang 50.000 sudah bisa. Kalau nggak pakai jutaan nggak sah. Kalau nggak ini nggak bisa Pak. Saya nggak bisa jadi song leader. Itu bukan Tuhan kita. Kalau ada bersyukur. Nah, ini yang kita butuhkan. Maka waktu itu mereka itu menjadi begitu indah di persatuan, Tuhan saling melayani. Tetapi disitulah iblis menjadi cacing kepanasan. Habis kali ini. Ya, Yesus tidak bisa kita matikan. Sekarang murid-muridnya juga sudah jadi Yesus. Kata saya benar atau enggak? Kita menjadi Yesus atau tidak? Hah? Baca Yohanes pasal 15. Bahasa Tionghoanya, 我在你里面，你在我里面. Saya pada Yesus Kristus, Yesus Kristus ada di dalam saya. Nampak pendeta Fajar, nampak Yesus Kristus. Nampak Yesus Kristus, nampak pendeta Fajar. Jangan dipisahkan. Itulah yang kita dapat lihat pada waktu itu. Itulah yang membuat iblis melihat sekarang begitu banyak Yesus. Yang penuh dengan kasih. Tumbuh, terus bertumbuh. Maka itu harus dihancurkan. Stefanus dihancurkan. Biar semua jadi ketakutan. Ya. Kan ada pepatah mengatakan ya. Bahasa Tionghoa, sa qi jiao hou. Potong ayam mengajar monyet. Supaya monyet, lihat ya, potong ayam. Sudah itu monyet menjadi takut, apapun dia dengar. Ya. Iblis mau potong Tuhan, menakuti murid-muridnya. Tambah dipotong, tambah bertumbuh. Maka melalui kehancuran Stefanus semua terpencar. Begitu menyedihkan, tidak bisa lagi berada kebaktian seperti sekarang ini. Paulus waktu itu pergi mencari dengan yang lain-lainnya itu. Tangkap, bunuh, masukkan penjara, hancurkan. Tetapi tidak bisa dihancurkan. Ibu bapak, saudara sekalian, di dalam penghancuran iblis melalui Stefanus menjadi satu pertumbuhan yang berkelimpahan. Baca Kisah pasal 8. Hari ini kita tidak punya waktu untuk itu. Kita dapat melihat satu
Waktu Stefanus dihancurkan tubuhnya, tapi jiwa rohaninya yang dihancurkan itu menjadi tambah luar biasa. Ibu, bapak, saudara sekalian, kalau engkau mau tidak suka dengan ubi kayu, batang ubi kayu, engkau tebas. Sudah itu engkau taruh di sekeliling ladangmu. 2 minggu lagi tumbuh semua. Tebas satu ubi kayu yang 5 meter menjadi 50 tebasan, nanti tumbuh 50 batang ubi kayu. Kenapa? Di dalamnya itu ada jiwa pertumbuhan. Ya, ubi kayu kalau nggak salah singkong ya. Nah. Maka kita lihat waktu Stefanus dihancurkan, di antaranya Filipus terpencar ke Samaria. Itu juga hari ini kita tidak punya waktu untuk membacanya. Waktu itu keadaan Samaria kacau balau. Yang sakit-sakit, yang lumpuh-lumpuh, persoalan-persoalan banyak, tidak ada sukacita. Kehidupan seperti di dalam neraka. Waktu Filipus sampai di Samaria, sebenarnya dia juga kalau kita lihat melalui kehancuran Stefanus, dia juga sebenarnya sudah down. Sudahlah, apain lagi? Saya pergilah ke Samaria sana, ke orang kafir sana, supaya saya tidak tangkap. Tetapi tidak. Filipus sampai di Samaria, membuat Samaria itu berubah menjadi satu pembaharuan. Di mana Filipus masuk ke kota Samaria itu dulunya kacau balau, gelap, tidak mempunyai harapan. Setelah Filipus pergi ke sana, itu menjadi kota yang sukacita. Dan kota yang meneruskan pengabaran Injil. Kenapa, ibu, bapak, saudara sekalian? Karena kalau kau lihat, waktu Stefanus dibunuh dan Filipus itu terpencar, itu menurut saya, itu suatu pencaran dengan sifat randa tapak. Ataupun dandelion. Tahu apa itu? Ya, Pukung ing. Ya, semua ada. Musim semi yang ada kuning, ada putih, banyak. Ya, indah nampak lapangan itu. Tapi sudah sampai waktunya itu rontok semua, tinggal bibitnya seperti bola, indah sekali. Kalau saya pergi mana-mana saya mau lihat, ambil, saya sangat tidak mau meniup dia, indah sekali bolanya itu. Tetapi saya tetap mau meniup, karena sudah meniup tambah indah. Karena dia berterbangan. Pelayanan kita, rencana kita belajar, rencana seperti dengan dandelion. Tapak, ini randa tapak. Kenapa? Filipus, badai meniup dia sampai Samaria. Tapi karena dia itu seperti dandelion, bagaimanapun kuatnya angin meniup, sampai badai pun meniup, tidak masalah. Tidak pernah ada bibit daripada dandelion ditiup karena angin kencang, maka mati dia. Dari Vancouver ditiup sampai ke Toronto pun tidak apa. Jatuh ke tanah bagaimana? Tumbuh. Jatuh, tumbuh. Jatuh, tumbuh. Inilah luar biasa Tuhan kita. Kita memuji syukur Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan. Kita berada di dalam pembaharuan. Kita mempunyai jiwa yang datang dari Tuhan. Yang dijamin oleh Tuhan. Jangan takut. Dimanapun kita ditiup. Pasti bertumbuh. Karena jiwa itu tidak bisa dihancurkan oleh badai-badai gelombang yang betapa besar pun lagi. Ya, kalau kita lihat di ini, kalau nggak salah sama juga kan, yang hitam. Tandanya itu ditiup seperti kegelapan, tapi tumbuhnya luar biasa. Ibu, bapak, saudara sekalian, berdoalah. Waktu klien ini sebagai dandelion, ataupun saya katakan tadi pukung ing, Tuhan tiup saya. Jangan sepoi-poi Tuhan. Sekuatnya tiuplah saya. Menurut kehendak-Mu.
Karena saya tahu dimanapun saya jatuh, di situ akan tumbuh gerejamu. Pernah kalian bayangkan ini, suatu saat nanti ada kebaktian berbahasa Tionghoa? Tiuplah untuk berbahasa Tionghoa. Karena begitu banyak orang RRC datang sini hanya beli rumah. Kenapa enggak beli Tuhan? Hah? Tiup Tuhan, tiup saya kepadanya. Walaupun itu tidak mudah. Ya, tadi saya bayangkan, kalau bisa ada sampai satu bahasa Tionghoa lagi, betapa luar biasa. Karena banyak juga kita orang Tionghoa yang datang dari RRC sana itu sampai sekarang nggak tahu bahasa Inggris. Ya, itu perlu kita minta Tuhan untuk meniup kita kemanapun kita ada. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi, yaitu Filipus ditiup Tuhan di Samaria, sudah begitu luar biasa bertumbuh gereja. Sukacita sekali. Nah, seperti pendeta Chris yang ditiup Tuhan dari Indonesia sampai sekarang di sini, sukacita dengan jemaatnya. Tapi mungkin suatu saat ditiup pula ke RRC, mana tahu kan? Kita nggak berani mengatakan tiup nggak tiup, itu urusan Tuhan. Tapi kita siap, dimanapun kita punya jiwa Tuhan. Kalau saya itu Filipus, saya akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana sih Tuhan? Saya waktu mendapatkan Roh Kudus memenuhi kami, sudah sukacita semua, Engkau hancurkan kami melas-melanus. Sudah kami hancurkan, Kau tiup saya ke Samaria. Saya membuat Samaria sukacita, semua muji syukur Tuhan. Berubah kota itu. Tuhan, sekarang Engkau tiup pula saya ke padang pasir. Kwangye, padang gurun. Yang tidak ada orang. Enggak salah Tuhan. Dalam bahasa Kungfu kalau enggak salah, Yukau Chomo. Ya, ada salah enggak? Siapa di situ? Tapi waktu itulah Tuhan tiup lagi Filipus yang berhasil di Samaria sampai ke padang gurun, bertemu dengan seorang petinggi Ethiopia, bendaharawan, bendahara negara, bendahara kerajaan. Tuhan menuntun dengan Roh Kudusnya melalui Filipus. Petinggi Ethiopia ini akhirnya dibaptis dan benyana Tuhan. Saya mau bertanya, hasil Filipus di Samaria lebih banyak atau hasil Filipus yang membaptiskan petinggi Ethiopia itu mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Banyak orang mengatakan, ya di Samaria sudah banyak orang satu kota. Ini satu negara loh. Petinggi dari Ethiopia ini saya yakin pulang ke negaranya juga akan menjadi pengabar Injil di dalam rencana Tuhan. Dia akan juga menginjili begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi anak-anak Tuhan di dalam negaranya. Maka selalu banyak hamba Tuhan ataupun dalam baca buku kita mengatakan sebagai hamba Tuhan, walaupun pelayanan sepertinya tidak nampak hasil, jangan kecewa. Jangan kecewa seperti Filipus. Satu aja Tuhan. Itu banyak sekarang satu loh. Tapi ini pulang ke negaranya. Karena dia itu adalah petinggi. Pejabat tinggi kerajaan. Dan di tangannya keuangan itu. Saya yakin dia pulang tidak diam-diam. Dia akan seperti Filipus dan lain-lainnya lagi. Di dalam rencana Tuhan. Terus menggambarkan Injil kepada bangsanya. Luar biasa sekali. Maka jangan takut kita melayani Tuhan dimanapun kita. Yang terakhir, panen untuk Tuhan. Ibrani 12, 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Luar biasa sekali. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun yang sekarang menggoncangkan kita tidak bisa menggoncangkan hati kita. Belakangan ini saya sulit tidur, mungkin usia tua. Ya, agak marah juga loh. Tuhan
Saya ini sulit tidur bagaimana sih? Kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak peduli dengan saya lagi. Tetapi di dalam hati saya itu syukur. Saya ingat saya adalah anak kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Fisik saya itu bisa membuat saya tidak tidur, tapi kekuasaan luar tidak bisa membuat jiwa rohani saya tidak tidur, tidak istirahat. Itulah kita, anak-anak Tuhan yang tidak tergoncang. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Beribadah di sini, melayani kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari nas Alkitab ini saya mengambil sebagai penutup kita pada hari ini, yaitu semua keberhasilan kita, panen untuk Tuhan. Betapa banyak pendeta waktu mudanya luar biasa sekali. Sampai dimanapun dia tidak pernah mengeluh. Dia itu menjadi daripada alat di tangan Tuhan. Sampai dimanapun. Dia membuat tempat itu menjadi tempat yang banyak orang mengenal Tuhan. Tetapi yang paling bahaya, yaitu banyak sekali hamba-hamba Tuhan waktu usia tua jatuh. Waktu usia tua terpental. Ya, kenapa? Karena selalu waktu panen kita tidak lagi mempersembahkan pada Tuhan, tetapi adalah kita untuk diri kita. Betapa banyak sekali hamba-hamba Tuhan, waktu usianya tuanya, dia selalu menceritakan pada kita, waktu itu karya saya. Itu dulu karena saya. Itu gereja itu saya bangun. Di situ kalau tidak ada saya, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Dan waktu usia tua, sangat sulit untuk melepaskan apa yang sudah dia berhasil dalam Tuhan. Ya, pepatah lagi mengatakan, na de qi fang de xia. Tahu artinya? Na de qi fang de xia. Kita bisa mengangkat dan kita rela untuk menurunkan. Betapa banyak hamba-hamba Tuhan usia tuanya tidak bisa teruskan kemenangannya itu. Mereka sudah mendapat tapi tidak lagi bisa melepas. Sebenarnya itu kita perlu panen untuk Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, saya tidak perpanjang, tapi mungkin kalian sudah dengar dua berita yang sangat, satu berita dan tanya sangat menjutkan sekali, satu lagi ada yang terjadi di Singapura. Ibu bapak saudara sekalian, penginjil yang terkenal, pendeta yang menggetarkan dunia dan menjadi gereja yang terbesar di dunia, yaitu gereja Chow Yun Ji. Yang terbesar. Sekarang dia berada di penjara. Dan harus mengganti denda kalau nggak salah puluhan juta. Saya tidak akan mengkritik dia. Saya tidak akan menyalahkan dia. Tapi inilah perjuangan seseorang pada usia tua, sulit sekali untuk memenangkan peperangan di usia tua. Dan sedang menunggu perkara-perkara yang lain lagi yang melibatkan diri. Kenapa? Karena kita pelajari gereja yang didirikan sekarang, dia mau menjadi gereja kerajaannya. Anaknya, istrinya, dan lain-lain sudah libatkan ke dalam. Ngeri sekali, sedih. Saya membaca berita ini, saya tidak marah-marah kepada dia. Tapi saya sedih. Maka kita sebagai anak Tuhan, rencana kita diam Tuhan dan berakhir diam Tuhan juga. Kita berpanen, biarlah panen diam Tuhan. Yang kedua, di Singapura sekarang ini saya nggak tahu sudah diputuskan perkaranya, nggak tahu. Nama pendetanya juga saya nggak gitu ingat. Tapi itu kalau kita tahu, yang menggetarkan Singapura dan Asia Tenggara, yaitu satu gereja yang ada di Singapura, yaitu gereja Harvest. Pernah dengar? Sekarang pendetanya sedang dalam perkara. Persoalan uang juga. Persoalan dengan kekuasaannya itu. Coba bagaimana mempermainkan uang itu.
Ngeri sekali. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya takut, saya gemetar. Maka waktu saya sudah pensiun, ada jemaat pada saya, Pak Fajar, engkau sekarang pensiun, gak ada apa-apa lagi. Pasti sedih sekali. Pasti sangat tidak bisa terima. Hati saya bilang sebenarnya, ya benar. Sulit untuk diterima. Tetapi saya berdoa untuk Tuhan. Tuhan, semua darimu dan semua akan saya kembali kepadamu hanya untuk memuliakan nama. Yang saya mau Tuhan, berikan saya kesehatan terus. Untuk bisa melayani terus. Maka saya sampai di Singapura, turut pelayanan, saya berkata gereja itu. Tidak diberi gaji pun pada saya melayani. Karena Tuhan sudah memberkati saya luar biasa. Marilah kita semua merencanakan rencana pelayanan di gereja ini untuk memperos kerajaan Tuhan dan panen untuk memuliakan Tuhan dikembali pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah semua dosa kami. Begitu kasih, begitu besar kasih yang Dikau curahkan pada kami. Sampai Dikau datang untuk menembus semua dosa-dosa kami. Dan Engkau mengajak kami berkarya di dalam-Mu. Satu ajakan yang begitu mulia, yang begitu indah. Kami lari, kami berpaling, kami tidak ingat lagi dengan diri. Kami bergumul dengan rencana-rencana kami yang berwujud manusia duniawi. Bahkan kadang-kadang kami tidak memuliakan nama-Mu lagi. Tapi Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu. Melalui firman-Mu yang kami renungkan, Dikau mengingatkan kepada kami, Tuhan. Tuhan, sebenarnya diam kerajaan-Mu kami ini yang tidak mempunyai apa-apa, yang selalu berpaling kepada-Mu, Dikau memberikan pada kami hak. Bukan saja menjadi anak angkat, tapi menjadi anak daripada anak kerajaan surga. Biarlah dengan itu kami berkata hari ini juga Tuhan. Tuhan, bukan kami hanya memasuki tahun yang baru berapa hari untuk sukacita. Tetapi kami memasuki setiap hari dengan baru. Dengan hati yang baru untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan, di sekeliling kami begitu banyak yang dalam keadaan gelap. Yang mengeluh, menjerit, bahkan bunuh diri Tuhan. Karena tidak ada lagi harapan. Tuhan, utuslah kami. Supaya jiwa kami juga menjadi jiwa mereka, jiwa yang Dikau berikan untuk bertumbuh. Demi nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.